Hari ini ngobrol bersama Kang Arman Maulana. Lama banget ya. Lama banget. Kang gila itu aku masih inget tahu dulu itu aku masih tinggal sama nyokap. Iya. Masih tinggal sama nyokap di Kemang. Di rumah nyokap lu. Terus tiba-tiba Kang Arman ngontak, mau ketemu dong, mau ngobrol. Wah, gemeteran juga gue. Tiba-tiba Arman Maulana minta ketemu, ngobrol apaan nih? Terus datang ke rumah waktu itu. Ya lu kan guru gua YouTube. Waduh. Sama dua, satu lagi. Siapa lagi? Investasi. Oh iya. WhatsAppan, DM-an, teleponan. Bener, ini gimana invest apa ini? Gimana nah, ini? Ya gitu aja lah udahlah. Yang penting gua pas lu ngomong mengenai invest gini ya udah gua lakuin aja udah. Iya. Tapi gua sih enggak senyamannya kayak kan. Lu, senyamannya aja kan. Ya benar, yang lu bilang senyamannya ya udah gua senyaman. Iya, sengerti kita. Yoi. Terus datang waktu itu mau nanya-nanya soal YouTube, soal YouTube segala macam. Terus akhirnya kita jadi sering ngobrol apa segala. Dan aku masih suka lihat tuh update-update-nya Kang Arman. Murang kali ya, high vision. Iya, sering ke Inggris. Iya, karena anak di sana. Karena anak di sana ya. Berapa sering ke sana, Kang? Setengah tahun sekali lah, 6 bulan sekali lah. Main ke situ. Iya, ya nengok. Ya Dik, coba aja lu ntar anak lu tiba-tiba udah gede terus cabut gitu. Mending kalau ke Jogja atau ke Bandung. Ini kan ke Inggris ya. Beda. Mending negaranya misalnya di Singapura. Dekat. Enggak, paling enggak misalnya Jepang deh yang cuma 8-7 jam. Ini kan aduh Dik, jauh banget. Iya, benar. Panik tuh kalau gini. Gua kalau panik tuh kalau anak gua sakit. Atau kalau ada apa-apa kayak misalnya kayak kemarin ya. Pas gua ngangkat telepon dari dia nangis. Coba. Kenapa? Lu enggak, maksud gue lu gimana paniknya seorang bapak, anak lu cewek tiba-tiba gitu. Lu bayangin. Dia nelpon tapi. Iya. Oke, terus ada nangis. Ada apa? Gitu kan? Ada apa? Ternyata Inggris lu tahu sendiri kan kalau weekend tuh banyak yang mabok. Kayak Australia itu. Ya mungkin Australia sama juga. lah yang mau di Amerika. Aku kuliah di sana nah, terus kan si rumahnya dia tuh rumah kos-kosannya lah gitu ya, rumah sewanya aja, flatnya tuh kan ada hampir sama kan ya sama lah. Lu tahu sendiri kan kalau di sana tuh sama, beda cuma catnya yang ini merah, yang ini putih gitu kan. Nah mungkin salah kamar, salah ruangan, salah pintu, gedog-gedog sampai gitu-gitu ya, panik lah cowok. Ini cewek sendiri, temennya roommate-nya dia lagi di luar. Ya roommate dia cewek lagi di luar ya, panik lah. Wah gue juga panik. Ini gimana caranya? Orang di Jakarta. Gue di Jakarta, dia di London gitu. Ini gimana caranya? Gue bilang ya untungnya gue di sana banyak temen yang udah kayak saudara lah. Gue langsung minta tolong. Ada si Imam langsung datang ke situ. Imam dari rumahnya sekitar 25-20 menit langsung ke situ dan ya nggak ada apa-apa sih. Cuman ya memang panik aja kan ya. Ternyata gitu. Memang orang mabok. Emang orang mabok. Banyak, sering. Akhirnya anak gue karena memang udah berkali-kali lah. Jadi ya udahlah diam aja dia, walaupun kadang-kadang ini itu kejadian itu sering. Iya kalau weekend lu tahu sendiri kan, mereka kan kalau weekend langsung mabok semua. Jumat, Sabtu, justru Minggu enggak biasanya karena kan mereka udah siap-siap mau kerja kali ya besok. Iya, kan udah telernya di Sabtu. Minggunya tidur. Jumat malam, Sabtu, nah itu parah. Iya, tapi di Australia juga gitu sih. Di Australia itu ada di kotaku kuliah dulu di Adelaide, ada satu jalan yang isinya orang-orang pada mabok semua. Jadi kayak bar gitu ya, bar semuanya bar satu garisan gitu. Mabok, berantem, ribut gitu. Jadi kayak udahlah kalau malam Minggu enggak usah lewat sana lah. Ya, kecuali kalau lu juga mau mabok, berantem dan sebagainya. Kalau lagi pengen ribut. Terus tapi gimana rasanya mengizinkan anak kuliah di luar negeri dan sejauh itu gimana tuh? Apa emang sudah ada pengalaman sebelumnya? Enggak. Gue pertama sih berat. Gue berat banget. Dan gue salah satu lagi. Maksudnya gue yang rada tidak mengizinkan. Oke. Ibunya justru yang rada santuy gitu. Rada ini aja. Cuman ya gue kan ya wajar lah ya, bapak gitu ya. Terus ini cewek satu-satunya gitu. Gimana nih anak gue kesana gitu kan. Ya banyak lah hayalan yang ini gimana. Tapi akhirnya gue ya udahlah gue serahin aja sama Tuhan gitu ya. Apapun yang terjadi lah ya. Gitu, lindungilah gitu ya. Ya benar juga kan yang mau sekolah dia, yang mau mendapatkan ilmu kehidupan juga dia, masa gue harus ngikut juga gitu kan. Iya. Untuk pertama-tama ya gue rada galau gitu, tapi lama-lama ya akhirnya jadi ya biasa aja sih. Bukannya biasa jadi cuek, enggak, tapi maksudnya ya udahlah gue legowo aja gitu, udah gue nyantai aja. Udah berapa tahun di sana, Doi? 4. Udah 4 tahun. Kan S1 3 tahun, S2 1 tahun. Oh langsung. Udah mau selesai. Itu berarti mau kerja di sana kah? Yoi. Oh iya. Iya, karena kan dikasih visa kerja 2 tahun itu. Dan kalau nggak diambil kan sayang. Iya. Sebagai pengalaman.
Berarti ada kemungkinan jadi PR and the gang gitu dong. Nanti jadi PR apa. Gue nggak tahu ya, itu mah Urusan dia. Urusan dia lah. Tapi gimana ya? Karena aku punya anak cewek, Kang Arman. Itu Dik. Ya bukannya kalau kita punya anak cowoknya jadi cuek, nggak juga. Cuma tapi maksudnya sama gitu. Cewek satu lagi, lu kan mending dua ya, lu kan? Cewek cowok. Iya maksudnya dua kan. Dua nah ini aja. kan satu, gue tuh benar-benar tunggal. Kang Arman anaknya cuma satu. Tunggal. Anak tunggal. Tiba-tiba dia waduh. SMA mendekati kelas 3, dia udah ngomong, "Pak, aku nanti ngambil illustrationnya keluar ya." Iya. Gue langsung rada-rada ngelayang gitu kan. Oke. Gue nggak jawab dulu pertama sih. Ya gue cuekin dulu gitu. Tapi lama-lama udah mendekati kelas 3, udah akhir-akhir itu dia udah intens. Cuman memang anak gue tuh dari SMP, pas dia mau masuk SMA, gue tanya, "Lu tuh nanti mau kemana sih?" Mau Illustration. ngapain? Jadi dia udah dari SMP tuh udah ngomongnya udah illustration. Dari SMP sampai mau keluar SMA illustration gitu. Jadi emang ya bagus sih, kalau secara itu kan bagus ya. Maksudnya dia udah tahu. Kadang-kadang kan kelas SMA kelas 3 tuh, "Lu mau kemana?" "Kemana ya Pak?" Ada banyak yang gitu juga kan gitu. Kalau dia enggak, dari SMP tuh dia udah ngomong illustration dia belum yang gue kerja. Nah, ketika dia suka ilustrasi ini, apakah ada hubungannya sama Kang Arman yang juga musisi kah, seni juga kah, atau gimana? Pastilah ya, sedikit banyak, karena memang yang memang anak gue tuh yang ini benar-benar turunan dari gue. Dia gue seneng science fiction, film dan sebagainya gitu. Dia suka. Gue suka komik, dia suka. Dia suka. Gue manga nggak terlalu. Cuman ya karena gue suka komik ya pasti kan bacalah sedikit-sedikit gitu ya. Nah dia tuh manga banget gitu. Jadi emang gue banget sih gitu kalau secara itunya gitu. Nah makanya dia ngambil illustration. Emang lukisannya bagus dari kecil tuh emang bagus banget. Oh, dari kecil emang suka. Dia udah kelihatan tuh. Dia ngelukis terus. Jadi kalau gue paling sering tuh nganter dia ke toko apa itu yang jual lukis itu kan, dari kanvas lah atau apa itu. Ada tuh di Fatmawati tuh toko apa gitu namanya. Itu dari dulu itu? Iya, itu gue paling sering gitu. Emang dia dari dulu. Nah, untuk yang sekarang kan lagi ngeluarin EP baru. Ya. Solo lagi. Dia terlibat nggak tapi buat ilustrasi? Gue nggak terlibat, tapi itu Serwa Renjana itu EP gue 5 lagu itu tercipta karena kegalauan gue sebagai seorang bapak yang ditinggalkan anaknya jauh ke jauh di sana. Astaga, yang bener. 5-5-nya. Enggak sih, 1 lagu buat bini gue lah liriknya. Tapi 4 lagu itu benar-benar emang benar-benar anak gue. Merinding gue. Buat anak Sarwa Renjana, berarti memang tadi dari kita ngawalin obrolan ini tuh ternyata memang EP ini buat dia gitu. Iya. Dan gue ngomong sama dia, gue bilang ini EP buat lo baca aja liriknya. Antara senang atau tidak ya terserah dia gitu kan, musiknya gitu. Tapi liriknya tuh emang buat lu semua, gue bilang gitu. Walaupun di situ ciptanya yang bikin lirik ada 2 lagu Kamga gitu ya. Tapi kan Kamga gue kan brainstorming kan. Ngobrol. Kang, sebenarnya apa kegalauan lu yang bikin EP ini nih, liriknya mengenai apa sih? Mau mengenai apa? Ya gue ngobrol kan sama Kamga. Gitu. Selebihnya ada lirik si Mala. Ya Mala apalagi kan dia INR-nya Trinity, ya gue juga dia Mala udah tahu lah apa-apa yang terjadi dan apa yang akan dibuat gitu. Ya terus 2 lagi kan liriknya gue gitu yang bikin. Jadi ya benar-benar emang khusus buat dia. Nah ini dari judulnya dulu nih, Sarwa Renjana. Apa ini Kang? Sarwa itu kan bisa banyak artinya, tapi salah satu artinya adalah keluasan gitu, luas. Keluasan, oke. Renjana ya pasti salah satunya adalah cinta. Renjana bisa diartikan jadi ya keluasan cinta gue terhadap yang dicintai sama gue ya anak gue itu. Which is anak Sematawayang ini. Ya. Gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba ada ide buat EP? Maksudnya kan Kang Arman pasti sibuk juga di Gigi apa itu gimana tuh? Kalau solo project kan gue udah 8 tahun. Gue juga gak ngerasa, wah udah 8 tahun ya gue bilang gitu ya sama Trinity itu. Nah cuman dalam perjalanannya si Arana Project, Arman Warna Project itu tadinya gue tuh memang pada saat gue tanda tangan sama Trinity, gue udah ngomong duluan sama Trinity. Gue bilang gue gak mau compose, gue nggak mau jadi produser, gue pengen di sini hiburan aja karena gue di Gigi tuh udah swasembada pangan, gitu, ngerti gak sih? Artinya apa tuh? Ya maksudnya udah segala macam gitu, ngerti gak sih? Udah mikirin, ya produser udah ya, kadang-kadang jadi markom, ngerti gak sih? Kadang-kadang jadi markom. Lu tahu sendiri kan? Maksudnya gimana? Ya yang ngehubungin wartawan lah, apalah apa segala macam. Nah, gue nggak mau lah gitu di solo project, gue mikir juga, pecah juga. Gue kan pengen hiburan justru karena gue ada kejenuhan. Karena ada beberapa ide gue yang tidak bisa disampaikan di Gigi karena ya wajar kita berempat di sana. Kolektif. Nah, gue pengen ngeluarin ide yang tidak bisa disampaikan di sini. Terus gue kan ngapain gitu kalau gue juga sama pusing. Nah, tapi dalam perjalanannya di Trinity itu, jadi gue benar-benar nyanyi doang. Jadi gue cuman di Trinity itu selama 8 tahun, selama 7 tahun tuh, ini ada lagu cocok nggak buat lo?
oh asik, siapa ya produsernya si ini nyanyi, udah gitu doang tuh. Selama jadi bener-bener gue sebagai penyanyi aja. Iya. Gak nyiptain, gak sama sekali. Pokoknya gue disuapin aja gitu, istilahnya disuapin. Ya tapi ya dalam hal musiknya ya pasti ada ngobrol lah gitu. Final say-nya di Kang Arman dong. Gitu kan. Ya, udah. Nah tapi pada saat gue kerja sama Angga Sasongko. Angga. Jadi gini ceritanya tuh gue ada lagu. Anak Trinity nyari lagu nggak dapat. Jadi kan gue udah harus keluar lagi single nih gitu kan. Nggak dapat. Nyoba dari A, dari B, kok nggak dapat ya? Iya gitu. Terus akhirnya si malah ngomong INR-nya, Kang Arman aja lah, cobain atuh satu aja gitu. Enggak lah, gue bilang gitu kan. Nah tapi tiba-tiba itu yang gue ya anak gue cabut ke sana, gue ada ide terus gue bikin lirik terus bikin lagu, udah aja gue simpen aja. Gue nyeletuk, gue bilang ada sih sebenarnya gue mana gue denger kata si Malah pas denger ini banget nih udah ini gitu kan. Denger tuh artinya udah jadi lagu. Iya kan gue udah bikin tuh di rumah di studio gue bikin tapi ya demo lah pakai piano demo gitu biasa gitu. Nih gue bilang ini banget, ini lu banget kata si Malah tuh gitu kan. Wah serius gue bilang. Ya udah. Nah akhirnya karena memang liriknya itu bukan cinta cewek cowok gitu ya, tapi gue bener-bener cinta terhadap anak gue. Rarata tuh kan jadi sesuatu yang terulang, biasa terulang. Artinya bukan yang surga ya berarti ini ya? Bukan, single. Nah, siapa ya sutradaranya gitu kan? Nah, kebenaran gue nonton filmnya si Angga Mencuri Raden Saleh. Gue nonton, wah gila keren banget di film. Gue keluar, Angga kan pernah dulu ngerjain video klip Gigi, zaman dulu banget. Gitu. Benar, dia dulu ngerjain video klip betul. Pertama tuh dulu. Terus gue, si Angga keren banget. Kayaknya Angga oke nih, karena gue lihat Mencuri Raden Saleh terus film-filmnya dia yang NKCTHI gitu kan. Emang ini harus drama gitu maksud gue si video klipnya tuh gitu. Gue telepon dia, gue nggak tahu dia sebenarnya lagi di London itu. Waktu telepon tuh lagi ngerjain Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Tahu. Keduanya sequelnya dari NKCTHI. Gue nggak tahu. Telepon ngobrol. Gue bikinin klip dong, gue bilang gitu. Gue ada lagu nih. Wah, gue nggak mungkin. Kenapa? Gue mau bikin film di London. Oh, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Tapi mungkin Angga nggak enak kali gue udah nelpon. Kirimin aja lah Kang, coba pengen denger gue lagunya. Gue kirimin lah lewat WhatsApp kan. Set. Itu nih 10 menit kemudian Angga nelpon. Kang, ini buat original soundtrack film gue. Loh kenapa gue bilang, kok ini pas banget liriknya buat penutup lagu gue, penutup film gue. Ya udah akhirnya jadi. Walaupun bukan dia yang bikin. Yang bikin si Bobby itu yang bikin behind the scene-nya seluruh filmnya Angga. Yang bikin video klip maksudnya kan? Yang bikinnya tuh. Tapi Bobby juga di sana. Karena memang dia kan memang yang bikin behind the scene-nya semua filmnya Angga. Dia yang bikin, tapi produsernya dia dan Angga banyak catatan gitu di sini. Bob bikin gini. Ya akhirnya jadi original soundtrack. Nah dari situlah akhirnya Trinity ngomong ke gua, kayaknya udah deh kesananya Kang bikin EP, tapi Kang Arman harus terlibat gitu. Ya udah akhirnya gua keluarin semua unek-unek kegalauan gua sebagai bapak ditinggal anaknya yang jauh di sana itu. Di EP ini Sarwa Renjana ini. Kenapa EP? Kenapa nggak album? Ini kan EP kan 5 lagu nih. Kenapa tadinya mau nyoba album, udah mau masuk lagu ke-6, tapi akhirnya nggak tahu lah di tengah perjalanan gue sama anak-anak INR Trinity merasa cukup deh 5 lagu, ya udahlah EP aja. Oh gitu. Apa bedanya membuat EP dengan membuat album selain lagunya lebih banyak? Ada perbedaan nggak sih? Menurut gue sih cuman di timeline aja ya. Timeline aja. Ya 5, 10 gitu kan. Ya pasti kan timeline 10, yang 10 lagu akan lebih banyak atau 9, 8 lagu lebih banyak gitu. Tapi kalau selebihnya sih, atau mungkin gini, bisa juga gini, salah satunya adalah jadi cerita pendek. Kan gini, asiknya bikin album itu adalah menjadi sebuah cerita kan. Iya kan? Jadi si lagu tuh benar-benar bisa bercerita. Makanya dulu tuh kan grup-grup zaman gua gitu tahun 90-an tuh album tuh benar-benar bisa jadi bercerita gitu kan. Betul. Dari lagu 1, kedua, ketiga tuh kadang-kadang ada yang nyambung gitu kan. Betul. Nah, ini tuh kayak jadi kalau itu tuh dulu cerpen gitu ya, cerita panjang. Novel. Nah, ini cerpen gitu, cerita pendek gitu. Kayak gitulah paling beda kalau dianalogikan sih. Karena dulu tuh kayak albumnya Gigi yang 2x2. Itu kan memang maksudnya secara filosofi Gila, tuh. lu ingetnya yang 2x2 ya? Lama banget ya? Paling giting ya? Paling giting kan? Iya, soalnya gue sama Bu Jana lagi marah.
Enggak, itu kan secara momen ya. Secara momen kan 2 personil cabut ya kalau nggak Dan salah. 2 lagi itu additional player. 2 lagi additional player. Terus 2 kali 2 kan 4 kan, album keempat. Maksudnya story-nya menarik buat aku. Iya. Dan emang paling giting sih. Gua sama Bujana lagi marah-marah itu. Ditinggalin tinggal berdua, gila lu. Dan mau dibubarin sebenarnya. Oh gitu. Jadi di album ketiga waktu gua tinggal berdua sama Bujana, udahlah bubar aja, kita bikin aja lagi grup band. Udah ada namanya, Duo. Oh Nama gitu. grup bandnya tuh Duo gitu. Nama grup bandnya Duo Gitu, Karena udah nggak mau lagi, udah capek kali berurusan dengan orang lain gitu kali ya. Gitu ya, udahlah Duo Dua aja ya. lah gitu. Tapi akhirnya nggak jadi, udahlah terusin aja. Ya itu 2 kali 2. Iya. Dan yang di next album yang additional jadi player kan? Yang itu yang lagu terbang, Kilas Iya, Balik terbang. itu udah jadi player. Wah itu aku zaman SMA tuh kerjaannya bawain lagu itu. Kerusuhan 98 itu kan. Iya sih, iya sih. Nggak maksudnya Jadi lagu lu terbang. dalam keadaan rusuh lu bawain lagu itu. Oh itu ikonik banget sih. Oke. Ada nggak bedanya produksi album zaman dulu sama sekarang Wah, ada dengan semua perubahan ini? Ada banget. Apa yang paling membedakan? Terutama fisik-fisiknya. Artinya? Fisik-fisiknya maksudnya gini. Misalnya dulu nggak mungkin lu bikin karya, mau single, mau album di rumah lu, kecuali lu orang kaya. Karena kan harus punya mixer gede, pita 2 inch, mesin pita 2 inch kan berapa M, gitu kan. Jadi itu ya, yang fisik-fisiknya dulu nih. Fisiknya itu kayak misal aku pernah main ke studio musika kan. Itu kan gede banget tuh barang-barang tuh. Itu yang mahal tuh ya. Itu lu harus punya itu kalau mau bikin sendiri. Nggak mungkin dong, kecuali lu orang kaya. Makanya gue bilang gitu. Nah, rekaman itu kan direkam di atas pita. Kan Pita dulu masih 2 ada inch, tuh. 2 inch. Nah, itu apa? Itu mahal itu. Pita itu. Dulu aja si pita itu itu dulu aja 1,4 dulu juta. loh. Nah, itu zaman dulu mahal banget itu kali ya. Iyalah 1,4 juta zaman tahun 80 90 lu bayangin aja berapa ya sekarang? 50 60 kali ya. Ya segituan lah. Pokoknya mahal lah intinya. Nah, dan itu tergantung speed. Apa tuh maksudnya? Jadi si tape-nya itu, lu bisa atur speed 15 atau 30. Nah, kalau pakai speed 30 kan cepet. Berarti cuma 3 lagu 4 lagu. Tapi kalau speednya 15 lambat. Jadi bisa lebih banyak 7-8 laguan. Tapi suaranya enggak. Nah, itu lebih enggak gitu sih, enggak. Kan? Cuman kalau yang speed 15 lu jadi rada kurang stabil. Oh, artinya itu masalah fidelity ya, masalah kejernihan. Betul. Kadang-kadang memang ada yang rada nyeret gitu. Tapi kalau si tape-nya jelek ya. Demi budget kali kadang ada demi gitu. Budget. Oh. Itu aja udah jadi perhitungan gitu. Gila banget. Iya. Gila zaman dulu gila banget ya. Iya. Nah, belum kaset kan. Nah, kaset itu kan mahal. Rumahnya aja yang si plastiknya aja itu berapa perak misalnya. Belum pitanya. Jadi emang secara biaya dulu tuh lebih gede daripada sekarang. Kan sekarang mau lu bikin di kamar mandi atau di mana aja, nggak ada fisik lagi kan, tinggal data doang kirim ke Spotify gitu. Lu bikin akun, lu bikin publish sendiri, kirim Spotify, udah selesai. Istilahnya biayanya berapa gitu istilahnya. Artinya ada perbedaan sikap nggak ketika bikin album dulu sama sekarang? Contoh gini, karena mahal bikinnya, maka menjadi lebih penting gitu untuk bikin lagunya. Karena gue salah nyanyi dikit berapa juta, atau lagunya kurang mantep. Ya, tapi kalau lagu kurang mantep tuh kita kayaknya jangan dulu deh. Soalnya ini alatnya udah semahal ini. Betul. Maksudnya ada rasa sikap itu nggak? Kalau sekarang mungkin kayak karena barrier entry-nya murah, udah kita coba dulu kali ya gitu. Coba dulu kali. Itu sangat benar. Sangat benar banget. Kadang kan kalau sekarang tuh lu bisa bener-bener solo banget. Istilahnya gini, lu punya alat musik di kamar lu bikin, lu produce, lu keluarin, udah, lu nggak sama sekali nggak ada orang-orang yang mainin. Bukan dengerin. Nah, kalau dulu kan ada tim. Apa tuh maksudnya? Ya didengerin dulu. Ini yang tadi lu bilang, apakah ini lagu ini wajar nggak dikeluarin? Kurang kuat deh kayaknya, hooknya nggak ada gitu. Jadi ganti lagi. Itu tuh ada. Nah, kalau sekarang tuh lu kan bisa yang tadi bilang, udah coba aja dulu, siapa tahu diterima gitu kan. Karena emang gak ada barrier segala macam. Kalau dulu akhirnya dibikin tim. Jadi sekarang lagunya lagi musim keamanan sih ska misalnya. Ya walaupun Gigi atau gua bukan artis ska, adalah mepar mahal dikit supaya pasar. Itu kan kayak ke pasar tuh kayak, tapi kebetulan dulu gua sama Gigi tuh tidak seperti itu, tidak berani nolak salah satu grup band yang berani nolak.
Pasar lagi gini ya terserah. Iya. Pasar-pasar ya gua gitu. Kayak gitu. Kebiasaan itu terbawa untuk bikin EP ini juga. Berarti ada tim juga kah? Karena kan kita bicara bareng label nih. Sama atau gimana nih Sama, sekarang? sama. Oke. Dan itu yang tadi bercerita. Bercerita. Terus ada satu, kalau ini teknis lagi, ada satu kebiasaan gue karena gue sebagai penyanyi tua, penyanyi tua. penyanyi era tua, yang penyanyi zaman kaset yang Tahu. lu bayangin Dik, dulu tuh 24 track, hanya 24 track. Jadi ketika lu ada drum itu kan ngabisin 8 track. Betul. Jadi vokal itu terakhir tuh kadang-kadang cuma lu punya jatah 3 track man. Okay. Jadi lu bayangin 3 track gitu kan. Jadi 1 track vokal utama, 2 pasti backing vokal. Yeah. Backing vokal kalau mau banyaknya berarti harus paduan suara. Istilahnya harus 3 orang karena supaya bareng track, gitu ya. Iya. Nah, karena keadaan yang menjadikan seperti itu, kita kan harus nyanyi itu harus sesempurna mungkin. Betul. Nah, kalau sekarang kan lu mau 100 track aja bisa, tinggal diedit aja tuh, ya kan? Yeah. Dimasuk-masukin. Nah, gue kebiasaan sekarang nih, zaman sekarang udah komputer, padahal gue udah bebas aja tuh nyanyi. Gue tetap kayak zaman dulu. Harus perfect. Jadi gue minta 5 track, gue bilang. Gue minta 5 track buat vokal utama gue. Gue take tuh dari awal sampai akhir. Tapi nggak ada fales. Jadi kalau ada fales, gue ulang. Yeah. Nah, kalau sekarang kan sebenarnya aman-aman aja. Lu mau misalnya gini, digambar. ya, maksudnya nyanyi, gue tiba-tiba ada fales, udah cuekin aja terus aja. Nah, gue nggak bisa. Kebiasaan gue yang dulu nggak bisa, benerin aja. Sempurna track 1, 2 harus sempurna, 3 harus sempurna. Nah, baru diedit. Mana yang buat gue lebih sempurna lagi. Gitu-gituin. Potong sini masuk. Potong. Bukan main gambar. Ya, bukan dinaikin itu. Bisa aja digambar pakai autotune dan sebagainya dengan aplikasi yang lain-lain dan sebagainya. Tapi gue nggak mau gitu. Gue mendingan gue nyanyi sampai sesempurna mungkin. Jadi 1 track, jadi 1 track, jadi 5 track. Itu yang kebiasaan gue nggak bisa hilang. Berarti dulu kalau nyanyi lagi rekaman fals, produser udah marah-marah kali ya? Iya. Yang bener loh, mahal nih gitu. Mahal gitu dan sebagainya. Nah, karena aku tuh lagi ngerjain musik juga Kang, gara-gara anakku, aku lagi abis main di sekolah anak, aku nulis lagu terus rekam. Ya, lihat ya. Ih, Kang, aku ngerasa bahwa gimana ya, maksudnya betapa dimanjakannya kita sekarang. Banget. Masa basisku ngetek di Bali? Iya. Dia tinggal ngirim-ngirim doang. Kan orangnya kagak ada. Enggak, sebenarnya Sarwa Renjana ini EP gue take-nya semuanya vokal di rumah gue. Yang gue. Di rumah gue. Di rumah. Gue take sendiri. Yang bener. Karena gue merasa nyaman. Tunggu. Jadi ini. Jadi kan ada lagu nih. Ada lagu nih. Jadi lagu. Okay. Full track udah jadi nih. Udah full track ya. Okay. Ya nggak terlalu full track amat. Jadi si Ade Averi sebagai produser, mana kan lagunya? Yang ini. Oke, ngobrol, brainstorming. Oke, ke arah mana? Jadi kayak gitu. Oke, dikerjain lah sama Ade di rumah. Semuanya. Drumnya masih drum mesin, lukis. Karena semuanya pengennya live ya, drumnya live. Nantinya tuh benar-benar pemain drum bener gitu kan. Yaudah, tapi nah pas gua take itu ada yang udah drum asli, tapi ada juga yang drum masih dilukis. Udah gue take aja karena emang udah enak. Ya udah, gue take di rumah. Di rumah sendiri aja. Itu ruang apa? Ruang kerja, ruang rekaman. Ya, ada satu kamar yang gue jadiin studio lah gitu. Ruang kecil aja jadiin studio. Gue kan dari dulu yang punya alat musik lah. Oh, udah sebetulnya ada di situ ya? Lu tahu lagu Gigi yang Andai? Ya. Kita membuang dirimu yang itu. Nah, itu tuh gue take sendiri tuh di rumah. Pakai VS, Roland VS. Bukannya itu lama pada zaman dulu? Lama. Tapi itu udah mulai digital. Udah mulai digital. Udah mulai digital VS tuh. Jadi gue pakai Roland sendiri tuh gitu. Deng, meledak. Itu lucu juga kalau orang tahu ya kalau itu di rumah ya. Dan lu bisa bohong sebenarnya. Gue take Andai gue di Abbey Road kok. Siapa yang tahu? Gue take di rumah. Ya. Bener juga. Makanya Abbey Road lebih mahal visualnya daripada take-nya. Kan Gigi pernah di Abbey Road tuh. Bener. Lu nyewa di Abbey Road, nyewa satu jadwal misalnya, rekaman suara doang. Anggap 1.000 pound. Tapi ketika lu ada video Radit lagi take gitar di Abbey Road, itu bayar lagi 2.000 pound. Hah? Karena dengan visual orang tahu, oh iya Radit Djadika emang di Abbey Road. Serius nih gitu. Bener. Misalnya kayak serius nih. Gitu. Wah, jadi gue kan sebenarnya Andai itu take di rumah. Gue bisa aja ngomong, oh kemarin gue di Power Station New York tuh. Siapa yang tahu? Ada yang tahu ya. Emang suara di Power Station beda? Ya mungkin ada bedanya. Tapi kan emang kita kelalawar sampai edan banget gitu. Iya benar juga sih. Tapi untuk mendapatkan kualitas rekaman vokal di rumah itu nggak mahal juga memang.
Cuman Ya dikasih tetap kalau apa secara hardware harus yang Tetap mahal sih, ya? tetap lah. Itu nggak bisa dipungkiri sih kalau Tapi- itu. Mic-nya harus yang apa, Ya. preamp-nya apa, hardware. Ya sebenarnya sekarang aplikasi-aplikasi itu software tuh udah keren-keren. Tapi tetap beda sih kalau hardware tuh. Bener-bener. Beda tuh. Lebih warm, lebih segala macam. Oke, nah ini lagunya ada 5. Hmm. Soal urutan nih, gimana cara menentukan lagu mana track 1, track 2 di EP-nya Kang Arman ini? Nah itu bercerita itu. Jadi pertama dari grafik, kayak gak tau kalau gue karena memang gue orang panggung, gue tuh merasa bahwa memang gue tuh orang panggung, orang stage gitu. Yang kalau gue dikasih stage gue tuh hidup, gue bisa Oke. berkomunikasi dengan orang. Nah biasanya gue mengurutkan lagu itu kayak gue manggung. Pembukaan tuh yang ngebeat dulu supaya orang gitu. Oh, I Terus see. baru dari situ kemana. Makanya kan surga justru yang kedua kan. Yang pertama jangan sampai lepas, yang ngebeat dulu gitu. Nah setelah itu baru lirik gitu. Lirik itu ada hubungannya dengan yang mana, yang nyambung kemana dan sebagainya gitu. Oke, aku ngelihat Kang Arman share lirik ditulis pakai tangan tuh. Yang aku akan paling depan apa tuh yang pegang senjata itu ya kalau nggak Ya salah itu yang surga kan. Yang surga. Ya, itu kan mengenai anak kan, senyummu yang manis tak akan terkikis walau dunia mungkin punya rencana lain. Aku kan di depan membawa senapan melindungimu. Iya. Ratusan kan datang berlari seragam, sejuta mimpi janjimu untukmu sayang takkan kubiarkan lewat sebelum mereka melangkahi tubuhku. Dia bilang gitu. Ya benar-benar bilang buat anak gitu ya. Pasti kan akan banyak tuh cowok-cowok yang ngelamar om. Ntar dulu gue lihat dulu. Aduh, anak gue lagi tuh. Anakku ditaksir banyak cowok di sekolah. Umur masih Serius? 4 tahun. Serius? Iya. Aduh. 4 tahun. Voice note, I love you. Voice note ke ibunya. Iya 4 tahun. 4 tahun. Ya nggak tahu ya. Maksudnya anak zaman sekarang kali ya. Atau Iya ke karena sekolah kan internasional. YouTube lah, teknologi kan udah maksudnya kan ya, karena mereka kan sekarang visual tuh udah gampang ya. Kalau kita kan dulu kan susah. Untung perantaranya ada orang tuanya. Karena kan mereka nggak punya handphone. Ya, jadi itu tuh ke handphone. Ke handphone orang Istri tuanya dia. Ya, Oh. yang dia ke handphonenya istriku. Iya Mau saling kirim voice inilah note. forward lah gitu kan. Tapi kan kita dengerin. Ini apa sih? What are you doing? Perasaan lu 4 tahun dulu enggak deh Sama kayaknya sekali enggak. mikir apa gitu dulu Enggak kita lagi. 4 tahun. Iya. Nah tapi yang lirik itu berarti apa? Ditulis lagi dapat inspirasi atau Itu ada sebenarnya waktu? itu kam enggak. Kalau surga tuh kam enggak. Oh, oke. Si kam enggak. Jadi Oke. kita workshop bertiga sama Ade di studionya si Ade sana. Terus ya itu kam enggak, Kang coba cerita apa sih? Ya akhirnya ngobrol-ngobrol terus ya itu pertanyaan-pertanyaan kam enggak, terus gue jawaban gue bisa jadi apa dan sebagainya. Akhirnya dia bikin itu. Ini kan pas gue baca, gila, iya bener banget nih gitu. Ini rasa gue tuh ya ini gitu yang. Berarti buat tulisan anak. tangan yang di foto itu punya Kamga gitu maksudnya? Ya itu kan buat ilustrasi ya, sebenarnya illustration aja, ilustrasi I dari see. situ kayak Tapi gitu. kan tetap nyawanya dari Kang Arman bahwa gue mau Ya, lagu ini ya, soal ini gitu feel-nya. gitu. Cuman yang gue respect sama Kang Batu, dia bisa menangkap kegalauan gue sekian tahun dengan anak gue dalam waktu hanya 3 menit. Dirangkum dalam lagu yang 3 menit dan kata-kata cuma segitu. Tapi bisa benar-benar menceritakan apa yang gue mau gitu. Itu keren banget. Oke. Nah, video klipnya digantung-gantung gitu gimana sih, Kang? Kang, emang nggak ada sakit pinggang ya? Gua nggak nyangka sefisikal itu. Gimana kan? Demi kan, Allah, kan ditawarin konsepnya. Jadi si Pras itu jadi gini. Kang, gue itu salah satu sutradara video klip yang mencintai dan mengagungkan, mendewakan klip-klip era 90. Buat gue, kata dia bilang, titik kulminasi video klip adalah 90. Karena kenapa gue berani ngomong gini? Lu lihat sekarang video klipnya Billie Eilish, siapapun lah yang sekarang gitu, Olivia Rodrigo. Lu lihat video klipnya itu sebetulnya penyempurnaan dari dulu. Konsepnya mau dari dulu tuh udah banyak. Ini mah kayak video klipnya si A, ini mah kayak gitu. Oke. Nah, karena lu memang penyanyi tahun 90, gue mau balikin lagi bahwa gue pengen style lu tahun 90-an, gini 90. Oh, gue oke, setuju gitu. Udah. Oke, jadi Kang nanti ada adegan yang gini. Pernah kan di video klip? Dia tahu. Pernah kan di video klip ini Gigi akan gantung? Oh iya pernah. Nah gue ada adegan yang diputar. Pernah kan video klip ini? Tahu deh semua si Pras. Oke. Ya Pernah udah. sih pernah, tapi itu berapa tahun lalu? Udah kan. Nah gue kan nggak kepikir ya dulu karena digantung tuh setahu gue waktu Gigi tuh cuman bener-bener digantung doang. Jadi si kamera dari bawah, gue cuman nyanyinya gitu. Iya. Ini ternyata di pental-pentalin Betul, ke aku nonton tembok. tuh, betul. Dak.
Itu. Terus yang diputar itu gue sampai mau muntah yang diputar tuh itu Gila pusing sih. banget. Besoknya gue bangun tidur baru kerasa buset, gue bilang gue kakek-kakek banget, sakit semua. Itu asli fisikal banget. Gue belum pernah sefisikal itu. Walaupun waktu zaman dulu Gigi pernah seperti itu, tapi kayaknya ini lebih fisikal banget deh. Berarti kaget di set itu. Wih, Kaget di set. ternyata gue dibanting nih pakai sering gitu. Tapi pas lihat hasilnya emang keren. Oh ya, hasilnya emang bagus banget. Gila banget. Gue sampai wah gila lu pres, gue bilang. Tapi aku ngelihat bahwa Kang Arman nih lebih ke ngelayanin, maksudnya punya visi, terus silakan lo bisa kasih Gue selalu gitu. apa buat Betul. melayani visi Betul, gue betul. gitu. Gue selalu begitu. Emang kayak gitu. Dari dulu selalu begitu. Karena gue tetap berpikir dari dulu ya Dede. Gue berpikir bahwa ketika gue membuat sebuah video klip dan gue ngobrol dengan sutradara video klip atau produser video klip, dia pasti lebih tahu dari gue ilmunya. Iya, dia Terus belajar gua lebih lama ya. Gue sok tahu gitu. Sok tahu bahwa gue ngedirect itu bener. Ya oke, kalau gue belajar dulu oke. Dan gue bikin klip oke. Ini kan gue nggak sebagai seorang penyanyi, jadi gue pasti akan. Jadi gue gue ada sih sedikit, gue pengennya gini. No, monggo silakan gitu. Bener sih. Karena yang lebih yang kuliah dia, maksudnya yang kerja di situ lama dia. Ya udahlah kita minta expertise dia kan. Sama seperti gue ditawarin main film dari dulu, banyak banget yang nawarin gue main film. Tapi gue jawabannya selalu sama. Kalau gue cameo sebagai Arman Maulana, gue mau. Karena gue ya berperan sebagai Arman. Jadi misalnya gue ngupil, ya emang gue kayak gini kebiasaannya. Ya gak bebas-bebas aja gitu kan. Iya. Tapi kalau gue disuruh tawar jadi seorang guru, gue ditawarin sebagai seorang apa-apa, Karakter. gue selalu tolak. Kenapa? Gue bilang, gue yang udah puluhan tahun di musik, sampai detik ini gue masih belajar musik. Iya. Nah gue tiba-tiba nyebrang ke aktor gitu. Gue bilang ya gue harus belajar dulu, mau gue stop dulu di musik, gue belajar dulu 1 tahun untuk menjadi seorang aktor, baru gue mau pede. Tapi kalau tiba-tiba gue karena jualan Arman Maulana, enggak, gue nggak mau dari dulu. Bener. Termasuk gue ditawarin jadi wali kota, bupati dan sebagainya. Oh, udah pernah ditawarin juga. Sering, termasuk DPR, jadi DPR. Selalu setiap ada pilkada, setiap ada pergantian 5 tahun sekali pemerintahan, selalu. Terus gue sering ngomongnya gitu. Gue bilang, ya gue mau kalau gue berhenti dulu dari musik, gue belajar dulu, gue kuliah dulu mengenai misalnya politik, tata negara apa segala macam. Kalau itu kemauan gue gitu kan. Kalaupun enggak kan nggak mungkin juga. Karena gue musik sampai sekarang aja masih belajar kok. Oh, ada lagi nih beda nih sekarang, musik ternyata fisik udah nggak ada. Sekarang udah jadi streaming. Itu kan udah beda nih. Cara komunikasinya aja udah beda. Sekarang lu bayangin, dulu gue ngeluarin single bareng Gigi atau album, saat hari itu juga keluar semua satu dari Sabang sampai Merauke udah tahu karena keluarnya cuma di TV doang. Ya kan dulu kan orang cuma lihat TV doang, sama radio, sama tabloid. Nah sekarang lu kan macem-macem, masing-masing. Lu di gadget lu ada album siapa, gue nggak dengerin album yang lu dengerin, gue denger siapa, ya kan? Itu aja kan udah harus, ilmunya kan kita harus tahu dulu. Sekarang lu bayangin, algoritma musik dipegang sama TikTok. Sedangkan TikTok kan bukan platform musik, men. Platform musik itu ada Spotify, Apple Music, YouTube dan sebagainya. Ini dipegang sama TikTok. Nah, lu bayangin bagaimana caranya lagu kita bisa terdengar di seluruh telinga orang, dan sekarang dipegang sama TikTok gitu. Dan semua organik, hampir semua organik. Mungkin ada yang nggak organik, tapi hampir mungkin 75-80%. Yang pecah banget tuh pasti organik. Udah pasti itu. Yang tiba-tiba gue pernah nge-podcast sama siapa lupa aja, penyanyi baru tuh. Meledak banget lagunya. Dia 4 bulan live di TikToknya dia, setiap jam 4 sore nyanyiin lagu barunya dia, gitaran. Setiap jam 4 sore dia gitaran lagu itu. 4 bulan, nggak sukses. Yang lihat cuma 5 orang TikTok lain dia. Pulang dia ke negara dia lagi, ke daerah kotanya dia ya. lagi. Tiba-tiba FYP gara-gara apa? Ada orang diputusin, di capture WhatsApp-nya, dimasukin pakai lagu dia, tung aja FYP. Seorganik itu. Akhirnya dia balik lagi ke Jakarta jadi penyanyi, dan sekarang dia jadi penyanyi gede. Tapi lebih kayak nasib-nasiban nih berarti ya. Ya nggak sih? Gue nggak tahu sih apakah itu nasib gitu ya. Iya kan? Ya kalau yang namanya rezeki memang dari Tuhan ya. Tapi maksud gue gimana gitu ya, bingung. Gue pernah kerja sama dengan TikTok. Single yang Rerata. Yang Rerata. Itu jadi kerjasama dengan TikTok. Karena ada kerjasama dari film, dari Visinemanya dan sebagainya gitu. Itu tuh
dibikinin hashtag, Iya. dibikinin cara motong. Coba Kang liriknya yang ini aja untuk yang gini. Ini dari cara gua bikin apa. Lu bayangin. Iya. Dari TikTok Indonesia itu yang megang TikToknya loh. Jadi kan dia tahu bagaimana vibe-nya, atmosfer di Yang TikTok kan itu rame seperti apa gimana gitu. Ternyata. Biasa juga. Oh iya. Udah dibikinin hashtagnya pakai ini, cara captionnya apa dan sebagainya. Pakai orang yang ngerti lagi. Iya. Ya kan dia ngerti. Ya dia kan emang orang situ istilahnya. Jadi dari situ memang ya udah sekarang tuh kalau menurut gua ya kalau gua nggak belajar itu kan berarti kan gua tuh sampai detik ini gua masih tetap belajar tentang industri musik yang terjadi saat ini. Artinya nggak ada penolakan dari Kang Arman ya? Kayak artinya kayak wah ini zamannya udah beda. Kenapa sih jadi kayak gini? Oh gua Enggak justru seneng gua. Malah justru kayak wah ini tantangan ya, baru nih update gua paling seneng. Oh oke ini ada ilmu baru lagi gitu. Oke. Nah yang surga nih itu berarti kan video klipnya udah keluar tuh seru banget kan video klipnya. Terus di sini kan ada 5 lagu. Udah ada bocoran belum mana lagi yang mau dibikinin video klip? Kemarin sih pas EP-nya dikeluarin ternyata banyak banget yang suka dengan lagu yang Aku Tempatmu Pulang. Oke, ternyata ini artinya apa? Kang Arman sama tim nge-ranking lagu dan kaget kok orang sukanya gitu. Apa gimana? Iya, jadi gitu. tadinya tuh rada mendekati ke Jangan Sampai Lepas justru yang lagu pertama itu pembukaan yang ngebeat. Itu feeling kalian itu tuh. Jadi kayak ini deh. Terus pegawai Trinity kan biasa tuh didengerin yang mana banyak tuh lagu itu. Nah ternyata si Aku Tempatmu Pulang tuh banyak banget orang yang relate dengan si lirik itu. Karena kan itu kan Aku Tempatmu Pulang ya kalau gue sih memang ke anak gue. Karena saat itu tuh anak gue tuh pernah nelfon, dia kena scam. Jadi dia kerja freelance lah di sana, freelance kerja. Dia nge-make up karena dia kan ilustrasi. Terus jadi dia kan memang senang make up. Jadi dia nge-make up di peragaan busana London Fashion Week kalau nggak salah. Terus tiba-tiba dia scam, gak dibayar, hilang. Orang gitu. yang ini dia hire dia. Ya, dia sedih lah, nangis segala macem. Nah akhirnya dari situ tuh gue kayak ya lu di sana akan mendapat berbagai macam grafik ya, yang grafik kehidupan. Tapi tenang aja, tempat lu pulang tuh gua gitu. Ketika lu mau ada apa-apa, tiba-tiba dia telepon gua dan sebagainya. Nah itu ternyata lirik itu tuh relate banget sama banyak orang, bukan hanya ke anak, tapi ke kekasih, ke istri, ke suami dan sebagainya. Tempat lu pulang tuh gue, tenang aja, karena pasti di luar itu lu maupun gue pasti akan selalu akan ada masalah, selalu akan ada tantangan gitu. Ternyata itu pas gue ini DM ke gue banyak teman-teman gue. Jadi kan gue kan broadcast tuh. Guys, gue ada nih EP, kasih dong masukan ke gue lagu apa yang lu demen. Kalau singlenya mah Surga, itu mah nggak usah dibahas lah, karena itu memang udah dibikin video klip. Kasih dong ya. Hampir 70% kali. Yang gue broadcast teman-teman gue balik ke gue tuh, Aku Tempatmu Pulang, Aku Tempatmu Pulang. Kenapa? Gue bilang ya itu. Jawaban mereka itu relate banget sama gue. Dia bilang gitu. Apalagi kalau yang udah punya anak. Itu udah rata tuh. Semuanya pasti itu. Iya. Nah padahal itu yang dijagokan nomor kesekian gitu ya, kan. Mungkin ketiga mungkin ya. Ternyata itu yang relate banget. Artinya itu yang next. Mau jadi video kemungkinan sih itu. I see. Karena memang udah mengerucut semuanya tuh ke situ gitu. Ke lagu si itu. Nah, nantinya semuanya akan video klip kah? Nggak tahu kalau itu. Tapi ya paling tidak kan kita lihat aja lah. Nah, berarti ujungnya itu mau ada offer juga dong pasti kan? Ya, kita lagi ngerancang mau bikin ini sih, showcase terhadap si EP ini gitu. Nah itu ngatur sama Gigi and the Gang itu gimana? Aman sih sampai detik ini. Tinggal diobrolin aja gitu ya. Kalau showcase kan dia bisa aja weekday kan. Kalau namanya juga showcase kan. Showcase itu kan ya cuman showcase aja kan, ngundang teman-teman, wartawan dan mungkin beberapa fans yang pengen lihat gitu kan. Jadi itu bisa diatur weekday. Tapi sampai detik ini gue udah 8 tahun ngejalanin Arana Project dan Gigi aman sih, aman aja gitu. Misalnya Arana gak tahu ya namanya Tuhan kali udah ngatur rezeki. Tiba-tiba ada job hari Sabtu kan pekerjaan kita tuh Jumat Sabtu Minggu gitu. Sabtu tiba-tiba Arana masuk pagi jobnya. Gigi yang malam. Atau kebalikan. Bisa gitu ya? Gigi main Padahal gak diatur? Gigi main di Bandung. Jam berapa? Jam 10 pagi. Ini Arana masuk jam berapa? 8. Bisa pakai wus bolak-balik main. Gitu aja. Gue jalan biasa aja gitu. Bisa. Tapi memang gue udah ngomong ke Trinity dulu. Karena Gigi adalah rumah gue. Ketika ada yang bentrok,
ya gue akan mendahulukan dulu gigi itu daripada. Jadi ya itu juga ada beberapa kejadian yang misalnya bentrok, ya udah anak Trinity udah bawa itu gigi aja kan, gigi duluan yang gitu. Karena udah kesepakatan dari awal. Ya. Nah, yang seru adalah ini kan diciptakan karena inspirasi dari anak sendiri. Namanya Naja ya, berarti ya. Usianya 20 tahun. 23 sekarang. 20-an tahun. Nah, gimana ketika dikasih denger ke dia full EP ini? Anak-anak sekarang nih. Bilang apa dia? Keren Pak, udah aja. Keren Pak doang. Keren Pak doang. Keren Pak gitu. Bagus, keren. Itu soal lu tuh. Tapi ya udah gini, gitu ya. anak gua tuh rada pemalu. Okay. Dia anak yang mengemukakan pendapatnya. Itu rada dinantikan gitu. Jadi dia ngelihat dulu situasi dulu. Lihat bokapnya kayak gimana, baru dia omongin nanti gitu. Gitu. Jadi gua ngerti. Tapi dari tiba-tiba dia nyanyi di depan lagunya gitu, gue udah tahu bahwa ternyata dia sebenarnya sangat memperhatikan gitu. Udah buat gue udah cukup gitu. Mungkin ada gengsi anaknya juga gitu. Betul, gengsi anak itu pasti, itu udah pastilah ya, karena kan ya umur zaman 20 gue juga sama lah, lagi pengen, ngerti gak sih, nggak mau diatur apa segala macam. Rebel. Gue ngerti, tapi ntar gue yakin dia umur 30, 35 gitu dia akan merasakan iya bokap gue bikin buat gua nih gitu, kayak gitu. Tapi itu manis banget sih Kang menurutku ya, untuk bikin satu project buat anak sendiri gitu, dan dia jadi tahu isi hati kita, dinyanyiin, diapresiasi orang. Itu sweet banget. Ada kejadian yang kalau menurut gua buat gua blown up banget gitu. Gimana? Setelah gua ngeluarin itu dan gua kasih ke dia, lu baca deh itu buat lu gitu. Dia sekarang lebih sering telepon gua. Dan dia curhat, bener-bener curhat mengenai segala macam, pekerjaan, kuliah, dan bener-bener dalam. Sampai dia tuh nelfon sama gue bisa 2 jam. Yang tadinya tuh cuman 10 menit, 15 menit gue nanya keadaan, gimana kamu, nggak kabaran gitu. Iya Pak, gue gini. Dan lebih sering dia, Pak boleh nggak transfer? Nah itu lebih sering tuh. Gue akan ngalamin tuh. Aku akan ngalamin itu. Lu tapi kan sekarang walaupun anak lu udah gede, transfer masih GoPay kan. Kalau enggak gue udah pound sterling man. Bener lagi, Western Union itu. Itu bisa sekarang tuh gara-gara itu ya dia mungkin, ya itu yang gue bilang, dia tuh tidak langsung mengungkapkan, tapi mungkin dia lihat lirik-liriknya yang tadi lu bilang, oh ternyata bokap gue tuh kayak seperti ini ya ke gue gitu ya. Ya akhirnya dia sampai telepon tuh kemarin tuh 2 jam setengah ngobrol, bener-bener segala macem ngobrol. Menurut papa gimana nih pandangan gue terhadap itu kan gini. Kalau menurut aku, gue sampai sebuah diskusi, benar-benar diskusi. Gue juga pas tutup telepon tuh sampai kayak bangga gitu, ngerti gak? Bener. Wah anak gue ke gue sekarang nanya sedalam gue, itu gitu, sedalam itu nanyanya gitu. Tapi bener, maksudnya kayak feeling Kang Arman tuh memang setelah EP keluar tuh dia jadi berubah gitu. Kelihatan banget. Dia kayak ternyata bokap gue sedalam itu ke gue. Kayaknya gue bisa deh curhat sama bokap gue. Tadinya dia mamah banget. Oh anak mama, sama lagi. Jadi kalau ibunya tuh tahu segala macem, karena dikit-dikit ya terutama mungkin cewek ya, sampai kuku dan sebagainya kan, makanya ini ada chat ini ya, itu kan dari chat kuku itu kan akan bisa lebih, ngerti gak sih, ngobrol kemana-mana. Nah kalau ke gue masa chat kuku gitu kan nggak mungkin. Nah untungnya yang tadi gue bilang nih, dia tuh gue banget, dia ngomong masalah anime. Oh itu udah sama gue nyambung banget. Sci-fi. Set gitu langsung nyambung tuh. Dari situ gue bisa ngomong macam-macam ke kehidupan. Nah tapi sekarang tuh enggak, dia sendiri yang nelpon. Nggak ada jembatan film Arcane yang sekarang ada di Netflix gitu, ngerti nggak? Itu seru lagi. Waduh. Aku belum tamat tapi. Gue juga belum tamat, baru 6. Baru 6. Kata anak gue itu katanya terakhir dengan studio ini karena budgetnya gede banget. Iya benar. Itu katanya kan terakhir bikin spin off. Anjir itu season 1-nya gila sih. Gila sih gue bilang. Itu gila banget. Wah, tapi yang ini lebih giting sih ya sebenarnya yang kedua ya. Ya, lebih kayak film Matrix ya. Kalau dari 2 episode pertama sih iya sih. Kayaknya skalanya gede banget. Kalau dulu kan gitu. Betul. Itu keren banget. Oke. Nah, tadi kan ada 5 lagu. Terus katanya tadi aku dengar kan 4 buat anak, 1 buat istri. Betul kan? Ya, daripada gua tidur di sofa kan bini gua marah. Mana buat gue? Ya udah gue bikin 1. Yang 1 buat istri ini seperti apa nih? Karena pernikahan pasti udah panjang banget. 30 ya. Nanti 11 Januari ini 31 lah insyaallah. 31. Ya itu sih love song aja. Love song. Judulnya kan Senyaman Itu. Itu. Jadi ya gue merasa, ya kalau sama lu ya gue merasa nyaman. Selama sekian puluh tahun ini ya gue merasa nyaman gitu sama lu. Oke, nah itu untuk istri. Oke. Nah Kang Arman panjang banget
ini ya karirnya sampai sekarang orang masih dengerin apa segala macam. Ini aku baca. Padahal dulu tuh Gigi pernah rencana ada tour 100 kota. Itu 2x2. Oh itu 2x2. Tapi yang jadi hanya 4 karena gak ada penonton. Antara 4 atau 3 deh, gue lupa deh. Itu antara 4 atau 3 karena kota. Karena 2x2 jadi 4 kota. Kayaknya. Salah di album harusnya 10 kali 200 gitu ya. Jadi 2000 kota tuh. Itu gimana ceritanya? Enggak, itu tuh album paling edan sih, Dit. Edan tuh apa maksudnya? Gini ya, lu bayangin. Thomas keluar. Ronald keluar. Terakhir tuh Ronald keluar kan. Ronald keluar udah tinggal berdua lagi. Ini gimana, Bos? Udahlah kita marah, itu tuh album marah kan. Akhirnya jadi kayak pembuktian. Thomas itu ngefans banget sama Billy Sheehan. Saat itu Billy Sheehan Mr. Big. Oke, udah kita ke Amerika aja. Kita pemain bassnya Billy Sheehan. Ya. Gitu. Gue ngefans banget sama Phil Collins. Gue ngefans banget sama Phil Collins. Gue ngefans banget sama Phoenix Horns Brass Section. Brass sectionnya dia. Gue bilang pakai brass Phoenix Horns Brass Section, Bud. Biar kasih lihat nih. Jadi kayak dendam gitu, ngerti gak sih? Sampai akhirnya rumahnya Bujana digadein. Sertifikat tanahnya maksudnya? Sertifikat rumah, bukan tanah. Sertifikat rumah untuk bisa ke sana. Digadein, bener-bener digadein. Cabut kita ke sana sama Bujana. Set. Udah datang tanda tangan kontrak sama Cipi. Ininya Cipi, Tantowi Yahya sama Aji Sutama. Labelnya. Satu ada. Set. Dulu Gigi kalau ngeluarin album biasanya 300.000 kopi pertama kali nyetak kaset tuh. 300.000. Karena 300.000 tuh 260-270 mah udah merem pasti laku. Fansnya Gigi lah, Gigi kita. Nah ini karena Mas Tantowi masih baru, Cipi itu. Wah gua mah belum mampu segitu, dia bilang gitu. Gimana kalau 10.000 dulu? Nggak apa-apa, 10.000 aja dulu, santai aja lah. Kalau laku mah ya, tinggal cetak lagi. Iya, 10.000 dicetak dan memang lakunya cuma 10.000 doang. Dari 300, ya dari yang biasanya 300.000 jadi 10.000. Album yang tidak terlaku itu formasi tinggal 2 orang lagi. Terus itu karena ketidakpercayaan, ketidakpercayaan Gigi kita seluruh Indonesia. Ini mah udah bukan Gigi, ini mah cuma tinggal si Arman sama si Bujana doang. Dani yang kesal, si Pete kan manajer yang zaman dulu. Udah kita buktiin 100 kota. Buset, gue bilang anak slang sama anak Dewa langsung buset Gigi 100 kota gitu kan. Wah sikat. Yang terjadi cuma 4 kota karena nggak ada penonton. Yang paling lumayan penontonnya cuma Bali karena mungkin ada Bujana ya, mungkin ya sebagai anak daerah yang sukses. Warlock gitu kan. Wah semua respect. Ya lumayan, itu juga nggak sold out, nggak penuh. Nah ditutuplah akhirnya, udah selesai deh kota ketiga Bali, tarik ke Jakarta, tutup di Jakarta di bengkel masih nggak bengkel sekarang ya, bukan Palas sekarang. Kalau sekarang kan itu udah menyempit. Dulu kan bengkel tuh gede banget. Kalau berdiri berapa ribu orang gitu ya. Lu bayangin ya, gue cek sound, bintang tamunya gila. Oh Indra Lesmana, pokoknya banyak banget. Pembukanya lu tahu siapa? Bass Jam saat lagi meledak-meledaknya, pembukanya Bass Jam tuh. Udah, wah pokoknya udah bintang tamu, brass section lah, apa segala macam. Terus gue ingat banget cek sound tuh. Ya karena wajar lah kalau cek sound kan ada waiter, yang ada yang nontonin, wah Gigi gitu kan. Nonton ya mungkin sekitar 15 orang lah pada ngeliatin gitu kan, sambil kerja. Terus ada orang nggak tahu siapa ngeliatin gitu. Udah. Malam set pas mau main, pas gue masuk ke stage 25 orang nama 10 dong. Yang benar. Lu bayangin bengkel yang anggaplah kapasitasnya 2.000 orang, 2.500 gitu. Ya itu ketidakpercayaan orang anak-anak Gigi kita lah gitu ya. Fansnya Gigi terhadap Gigi yang ini kan udah bukan Gigi, udah tinggal Arman dan Bujana. Nah terus kan albumnya juga kan giting gitu kan. Segiting itu gitu lagunya. Nah akhirnya tapi waktu itu sempat down dong pasti kan. Banget, gimana itu karir down. Band kita gitu pasti. Itu gitu, adalah kan? down, yang paling down. Ya sejarah gua sama Bujana di Gigi, ya karena gua sama Bujana yang belum pernah keluar dari Gigi gitu ya. Ya itu yang paling down. Tapi akhirnya berbalik ya untungnya. Nah akhirnya pada saat kan Budi Opet yang ngebantuin, terus akhirnya udahlah lu masuk aja dah, masuk Gigi aja. Opet Budi masuk aja, udah jadi formasi aja di 4. Terus yuk kita bikin santai aja yuk, di mana di puncak. Nyewalah villa di puncak. Nyantai banget, kita berenang. Ketawa-ketawa, barbeque. Sambil rekaman itu? Ya bikin lagu, demo. Jadi disediain alat musik, ada sama alat rekamnya gitu. Jadi kalau ada ide, cereng. Aduh seru banget. Udah makan lagi, seru-seruan, ngobrol, main kartu, apa gitu aja. Jadilah Terbang itu. Aduh itu asik banget lagi. Jadi emang itu memang santai gitu. Kita juga dalam menciptakan karya itu dalam keadaan berarti santai. Pelajarannya itu ya. Pelajarannya bahwa ketika kita menggebu-gebu mau ngasih lihat orang,
malah jadi nggak tulus kali Iya ya. kan nggak tulus bener. Iya. Emang nggak tulus. Jadi kayak dendam. Nih gua gitu. Gua bisa gitu. Astaga. Akhirnya kalau Iya gue lagi. lihat, gue baca gitu. Emang banyak. Gue lihat gue denger aransemen dan lirik tuh banyak kemarahan gitu kan sih. Tersirat gitu. Apalagi gue yang melakukannya gitu kan. Iya banyak kemarahan banget Kayaknya ya. jangan deh gitu ya. Gitu. Nggak tulus gitu. Nggak bisa lah gitu. Nggak bisa. Wah seru banget asli Kang. Oke, ini EP-nya sudah keluar, Sarwa Renjana, ada 5 lagu, udah keluar, bisa didengarkan di semua digital streaming platform. Betul. Musik Video klipnya juga videonya, udah video ada. klipnya juga yang surga juga kalau mau lihat Arman Maulana dibanting-banting pakai sling, bisa nonton di situ. Pesan Kang Arman buat yang dengerin EP-nya, apa yang mau disampaikan kira-kira nih? Mungkin mereka lagi buka browser nih mau dengerin, apa yang mau disampaikan? Itu buat gua itu apa namanya karya Sarwa Renjana itu kan galaunya gua terhadap terjadinya gua dengan anak gua gitu ya. Siap. Tapi sebetulnya di lirik itu karena anak gua Gen Z, gua melihat ada beberapa yang harus gua sampaikan ke anak-anak Gen Z bahwa kayak menghadapi masalah tuh kayak gini aja deh. Walaupun gue mungkin udah tua dan sebagainya, tapi tetap aja masalah kehidupan tuh pasti ada kesamaan gitu. Iya. Dan kalau gue boleh ngasih masukan, monggo silakan nih ada di sini gitu. Oke. Jadi bukan hanya buat anak gue, tapi kan gue sebetulnya merefleksikan melihat anak gue tuh adalah Gen Z gitu. Generasi mereka lah Generasi ya. mereka gitu. Oh ternyata mereka tuh begini. Gue adalah masukannya dikit kayak gitu. Dan sebagainya. Siap, Kang Arman, good luck buat semuanya. Thank you semua yang udah nonton. Gue Dadah. thank you banget. Siap.